Bakat orang tua biasanya turun ke anaknya. Itu pula yang dialami oleh personil band Arya Junior, Anif. Pemain gitar dari grup band keluarga yang terkenal di tahun 70-an itu mewariskan bakat seninya kepada putra-putrinya Tengku Bahriansyah atau Rian dan Cut Faranisa atau Nisa. Belum lama ini dua anaknya itu membentuk grup band Omelet bersama teman-temannya yang sama-sama belajar di sekolah musik Purwacaraka. Grup ini juga diperkuat Wah, ada satu perkembangan baru. Gue seneng lihat anak-anak ini. Meskipun sebelumnya Niko sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung bayi kembar, tapi perasaan surprise tetap saja dirasakan oleh pasangan ini. Ketika ditanya siapa nama dua putri kembarnya itu, adik ipar penyanyi Lita Zen itu mengaku belum menemukan nama yang tepat. Kita nggak buru-buru banget, nggak apa-apa. Yang penting nama itu ada pas nanti mau bikin akte kelahiran ada namanya kan gitu. Mau pemberkatan ada namanya gitu. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-37, penyanyi Imanes meninggal dunia hari Selasa kemarin. Padahal sebelumnya ia sempat tersadar dari koma yang telah ia jalani selama 24 hari di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Pemirsa, inilah kisah anggota komunitas Gang Potlot, mulai dari ia mengalami koma hingga akhirnya dikebumikan. Selasa siang 22 Juni kemarin, penyanyi reggae Imanes menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Sebelumnya Imanes sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama 24 hari. Ia meninggal tepat di hari ulang tahunnya yang ke-37. Kepergian Imanes untuk selama-lamanya itu tentu saja meninggalkan duka yang mendalam bagi istrinya Ratih dan putrinya Fanya Diana Putri yang kini berusia 10 tahun. Udah dari sebelumnya aku udah nyiapin kado buat papa, ya aku beliin kaos tapi ya nggak bisa dipakai kan sama papa. Ya udah kasih kartu ucapan. Tadi malam udah tuh kan nungguin sampai jam 1, udah kasih selamat buat papa, tapi terus pulang datang ke sini lagi udah siang, taunya alat-alatnya udah dicabutin semua. Aku tanya, papa emang papa udah pergi? Iya, bilang kayak gitu. Nggak bisa nangis sampai kayak gitu, enggak, aku diam terus tapi lama-lama air matanya ngucur gitu. Duka yang sama juga dirasakan kerabat dan rekan-rekan Imanes. Tadi waktu Hani, istrinya Indra ya, kasih tahu gitu, udah ke Imanes. Oh udah, baru aja kemarin gitu loh, ya kan, udah terakhir tuh itu, ya kan. Lo enggak meninggal, wah kaget aku. Jadi ya udah aku tadi langsung aja ke sini gitu. Semua anak Potlot punya julukan tuh dari Iman. Seperti Enjet, Tejen, nama saya Dade diganti Dadi, Opi, Upia. Semua tuh diganti semua Iman. Kepala suku. Kabar duka ini tentu saja mengejutkan karena tim cek dan dicek sempat menjenguknya di Rumah Sakit Darmais beberapa waktu lalu. Dan ketika itu pihak keluarga mengatakan bahwa kondisi kesehatan Imanes mulai sembuh. Alhamdulillah perkembangannya sudah menurut dokter juga maju dengan pesat. Bahkan kata dokter ini suatu mukjizat. Lekas sekali, kita nggak sangka sampai secepat ini gitu. Sudah bisa menggerakkan tangannya, memberi isyarat, kalau mau buang air, kalau mau ada yang gatel gitu. Kalau teman-temannya datang juga dia lalu peace gitu, dia bilang gitu. Seperti diberitakan cek dan dicek beberapa waktu lalu, penyanyi orbitan geng Potlot itu mengalami koma akibat penyakit kanker hati yang sudah lama dideritanya. Pria bernama Asli Abdul Firman itu pertama kali mengeluarkan album berjudul Anak Pantai, karangan drummer Slang Bim Bim, sementara aransemen musiknya ditangani duet Pai dan Indra Bib yang saat itu masih tergabung dalam grup band Slang. Kaset album perdana Imanes yang diproduksi Aquarius Musikindo itu sempat mencapai angka yang fantastis. Tidak heran bila Imanes waktu itu disebut-sebut sebagai pelopor aliran ska dan reggae. Sayangnya setelah album itu, kiprahnya tenggelam begitu saja. Sekedar catatan, selain Imanes, dua penyanyi lain yang pernah ditempa di Gang Potlot adalah Anang Hermansyah dan Andi Liani. Kini Imanes telah pergi untuk selama-lamanya. Jenazahnya pada hari Rabu ini dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta,
setelah pada hari Selasa kemarin disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro. Selamat jalan Imanes, beristirahatlah dengan damai. Sedamai lirik dalam lagu anak pantai yang engkau nyanyikan. Anda tentu tidak ingin ketinggalan berita menarik dari dunia selebriti. Dan pemirsa, berikut ini kami telah siapkan liputan hangat, ringan, dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Bakat orang tua biasanya turun ke anaknya. Itu pula yang dialami oleh personil band Arya Junior, Anif. Pemain gitar dari grup band keluarga yang terkenal di tahun 70-an itu mewariskan bakat seninya kepada putra-putrinya Tengku Bahriansyah atau Rian dan Cut Faranisa atau Nisa. Belum lama ini dua anaknya itu membentuk grup band Omelet bersama teman-temannya yang sama-sama belajar di sekolah musik Purwacaraka. Grup ini juga diperkuat oleh Tessa sang vokalis, Riko dan Yasin sebagai additional player. Dalam waktu dekat ini rencananya Omelet akan masuk dapur rekaman. Apakah Ani memang sengaja membentuk dua anaknya mengikuti jejak di bidang musik? Ya, tapi secara nggak sengaja mereka juga ada bakat. Jadi saya lihat dari kecil mereka juga suka musik dan agak tekun untuk berlatih. Musisi yang masih tetap aktif dalam berbagai program musik stasiun televisi itu mengaku tidak khawatir adanya fenomena pergaulan anak-anak band yang kerap diidentikan dengan narkoba. Ia berharap kehadiran Omelet bisa diterima masyarakat, khususnya penggemar musik di tanah air. Tuh. Justru menurut saya itu kegiatan latihan musik, kegiatan rekaman atau hal-hal yang berbau musik itu malah menolong anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal yang nggak berguna gitu. Jadi kayak narkoba segala macam itu biasanya dilakukan anak-anak kalau mereka iseng gitu loh. Ikuti terus kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi setiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali, tapi sebelumnya pemirsa seperti biasa kita dicek dulu yang berikut ini. Setelah sempat bungkam soal isu perkawinan diam-diamnya dengan seorang pemain sinetron pendatang baru Meggy Wulandari, akhirnya Senin lalu pelawak Kiwil menjelaskan hal itu kepada Cek dan Dicek. Dengan alasan tidak ingin menyakiti hati istri pertamanya Rohimah, pelawak Kiwil menolak berbicara banyak mengenai perkawinannya yang kedua dengan pemain sinetron pendatang baru Meggy Wulandari. Hal itu disampaikan pelawak tersebut saat berkunjung ke kantor Bintang Group hari Senin kemarin. Kiwil mengaku hubungannya dengan Meggy Wulandari sempat membuat goncang perkawinannya dengan Rohimah. Ini kan udah jatuhnya kepada keluarga saya sendiri, saya dan Rohimah gitu loh. Itu akan saya selesaikan. Seperti diketahui, beberapa bulan lalu Kiwil sempat dikejar-kejar wartawan sehubungan dengan perkawinannya dengan Meggy yang dilaksanakan secara diam-diam. Kini istri keduanya itu tengah hamil 7 bulan. Sejak menikah untuk kedua kalinya, pelawak bernama lengkap Wildan Delta itu menghindar dari wartawan. Baru kali inilah ayah Rizky Ananda itu mau sedikit terbuka mengenai pernikahan keduanya. Selama dia mampu, selama dia memberikan kesejahteraan kepada istri-istrinya dan memberikan kesenangan lahir dan batin, ya, tanpa pernah menganiaya, menyiksa, gitu, itu sah-sah saja. Diakui Kiwil, penolakannya bicara dengan wartawan karena ia khawatir dampak berita yang simpang siur seputar hubungannya dengan Meggy bisa memojokkan dirinya. Jadi gini, ada berita yang memberitakan seseorang gitu yang memang ada hubungannya dengan saya gitu loh. Saya bilang, loh kok yang diberitakan orang tapi kenapa mesti saya gitu loh. Jatuhnya kan kayak orang cari sensasi aja. Kecuali kalau Kiwil membuat satu kesalahan. Saya rasa itu bukan kesalahan. Tidak hanya itu, ada lagi yang membuat Kiwil merasa kecewa. Beberapa media yang memberitakan seputar hubungannya dengan Meggy justru tidak satu pun yang melakukan konfirmasi dengan dirinya. Kalaupun ada, pertanyaan yang diajukan kepadanya saat wawancara berbeda jauh dengan pemberitaan yang muncul. Pelawak yang pandai meniru gaya para tokoh politik itu mengatakan apa yang terjadi antara dirinya dengan istri-istrinya adalah bagian dari misteri kehidupan. Tapi ya hidup itu life goes on aja.
Selama kita ikhlas menghadapi hidup ini ya hidup akan lancar. Ya rezeki Allah yang memberikan. Dimanapun tempatnya, bagaimanapun bentuknya itu adalah rezeki. Keputusan Kiwil untuk tidak membeberkan persoalan pribadinya tentu patut kita hargai. Karena Kiwil sebagaimana layaknya manusia biasa juga punya hak untuk tidak ingin hidupnya dikorek terlalu jauh apalagi dicampuri orang lain.